Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fiha kitaballah thumma yatadarasuna fima bainahum illa nazalat bihimus sakinah wa ghasiyat bihimur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahullahu fi man 'indah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah, pemirsa Narasi Dakwah dimanapun panjenengan berada, semoga pada kesempatan pagi hari ini dan seterusnya kita semuanya selalu diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah, diberikan kesehatan zahiran wa batinan, kemudian kita kelak mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selalu minta sama Allah agar kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah. Ada orang yang perbuatannya seperti perbuatan ahli surga, tetapi menjelang kematiannya kemudian berubah perbuatannya menjadi perbuatan ahli neraka, maka dia matinya adalah mati dalam keadaan seperti itu. Bapak Ibu, kebaikannya selama berpuluh-puluh tahun habis karena dia harus meninggal dalam keadaan perbuatannya ahli neraka. Sebaliknya ada orang yang perbuatannya sepanjang hidupnya adalah perbuatan ahli neraka, bermaksiat, berbuat dosa, tetapi menjelang kematiannya Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Kemudian dia mati dalam keadaan baik, berbuat baik, beramal soleh, maka kematiannya adalah kematian yang baik dan husnul khotimah. Oleh karena itu tidak bisa disombongkan. Ketika kita sudah baik, belum tentu nanti di akhir hayat kita baik. Makanya kita ini harus takut ya Allah, jangan-jangan nanti kami meninggal dalam keadaan tidak baik. Oleh karena itu kita selalu mohon kepada Allah, Allahumma bi husnil khatimah, Allahumma bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah, di pertemuan yang lalu alhamdulillah laqad tammal bahas, telah selesai kita bahas tentang bab kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditutup dengan hadis yang lumayan panjang di nomor 225, menerangkan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah mutawasilul ahzan. Rasulullah SAW itu terlihat seperti selalu bersedih, padahal di sisi yang lain Rasulullah selalu terlihat tersenyum dan tertawa, tetapi di satu sisi yang lain terlihat selalu bersedih. Ini tidaklah berlawanan, karena Rasulullah SAW
ketika mengingat jalalahnya Allah, karena Allah itu punya dua sifat Bapak Ibu hadirin. Yang pertama sifatul jalal dan yang kedua sifatul jamal. Innallaha jalilun wa jamilun. Allah itu ya jalil ya jamil. Jalil itu sifat al-muta'alliq bil adzab wan nar. Kalau kita mengatakan Allahu jalla jalaluh, Allahu azza wa jalla, berarti itu adalah sifat Allah yang berhubungan dengan siksa, dengan neraka. Kita harus takut itu. Ketika Allah menyebutkan Allahur Rahman, Rahim, Tawwab, Ghaffar, Ghafur, Razak, Fattah, maka itu adalah jamalah atau jamal, sifat jamilnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika menyebutkan sifat jamilnya Allah, jamalnya Allah, Rasulullah tersenyum. Tapi ketika mengingat dan menyebutkan sifat jalalahnya Allah, jalilnya Allah, Rasulullah terlihat bersedih. Karena jalil ini hubungannya neraka, siksa. Kalau jamil hubungannya surga, kenikmatan. Makanya tidak heran kalau Rasulullah itu mutawassilul ahzan, terlihat selalu sedih. Karena Rasulullah ini banyak sekali menyebutkan kepada para sahabat tentang azab, siksa dan sebagainya. Tetapi di sisi yang lain Rasulullah selalu tersenyum. Karena ketika itu Rasulullah menyebutkan jamalnya Allah, keindahannya, kebaikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemarin kita disebutkan oleh binti Halah sifat-sifat Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW itu selalu daimul fikrah, selalu memikirkan umatnya. Laisat lahur rohah, Rasulullah itu jarang istirahat kecuali tidur malam, itu pun sedikit. Rasulullah SAW banyak diam. La yatakallam fi ghairi hajatin, tidak berbicara kecuali perlu. Jadi yang suka nyerocos, suka ngomong, berbicara yang tidak bermanfaat itu berarti tidak mengikuti Nabi atau mungkin belum paham tentang Nabi. Makanya pentingnya belajar Syama'il ini agar kita bisa meniru beliau sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu tidak banyak ngomong, banyak diam. Kalau berbicara sallallahu alaihi wasallam hanya ketika perlu, hanya ketika butuh. Kalau tidak butuh berbicara maka beliau diam. Makanya dikatakan oleh banyak ulama as-sumtu hikmah, diam itu banyak hikmahnya. Qalilun fa'iluhu wa katsirun hikmatuhu. Diam itu hikmatun, perbuatannya ringan tetapi banyak hikmahnya. Orang itu semakin banyak ngomong semakin banyak salah, semakin banyak ngomong semakin rentan untuk terpeleset lidah. Oleh karena itu kita jaga. Termasuk kemudian kemarin beliau yaftatihul kalam, selalu memulai pembicaraan dengan bismillah. Kemudian mengakhirinya dengan menyebut nama Allah. Alhamdulillah. Kalau mau ngomong bismillah, kalau mau berbicara bismillah, setelah selesai berbicara alhamdulillah. Kemudian yatakallamu bijawami'il kalim. Perkataan beliau itu sedikit tapi maknanya banyak. Tidak banyak. Kalau kita ini kan ngomongnya sak keranjang tapi maknanya titik, Pak. Apa sih? Ngomong rong jam ngomong apa sih maksudnya? Tapi kalau Rasulullah SAW berbicara sedikit tapi maknanya bisa banyak, Pak. Itu namanya jawami'ul kalim. Ya, jawami'ul kalim. Kalamuhu faslun, jelas, tidak berlebihan dan tidak kurang, tidak nyelekit, tidak merendahkan orang, selalu mengagungkan nikmat. Nikmat sedikit selalu diagungkan, apalagi nikmat yang besar. Selalu memuji nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mencela sesuatu dan juga tidak gampang memuji. Rasul itu tidak gampang mencela, bahkan tidak pernah mencela sesuatu dan tidak gampang memuji. Orang kok dididik, tidak. Rasulullah itu beliau memuji kalau memang betul-betul sesuatu itu memang pantas untuk dipuji. Kemudian tidak menjadikan marah urusan dunia itu biasa aja. Tidak menjadikan, kalau urusan dunia niku tidak sampai pegel, tidak sampai marah. Dan sebagainya sampai ditutup dengan jullu dhahikihi tabassum,
kebanyakan senyumnya, kebanyakan tawanya adalah senyum, yaftaru an mithli habbil ghamam, senyumnya Nabi, tawanya Nabi seperti rintik-rintik air hujan yang turun dari langit, dari mendung-mendung itu. Sangat indah sekali baginda sallallahu alaihi wasallam. Naam. Nuwasil maudhu', kita lanjut ke judul yang selanjutnya, bab nomor 35. Alhamdulillah. Wasalna ila bab al-khamis wa thalathin. Kita telah sampai ke bab nomor 35. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala al-Imam At-Tirmidzi rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Berkata Imam At-Tirmidzi, babu ma jaa fi dhahiki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang tertawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tertawanya Nabi. Kalau kemarin bagaimana berbicaranya Nabi, maka sekarang bagaimana tertawanya Nabi. Berarti Nabi niku pernah tertawa. Baik. Berkata syarih, berkata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badr, kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi dhahik wastan kasairi umurihi. Di dalam judul ini nanti akan diterangkan bagaimana tawanya Nabi. Yang jelas kata beliau, kata Syekh Abdul Razak yang menjelaskan buku Syama'il ini, waston, sedeng, kasairi umurihi, seperti banyak urusan beliau. Beliau itu sedeng, Pak. Rasulullah SAW itu sedengan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, tapi sedeng. Makannya sedeng, tidurnya sedeng. Nomale. Senyumnya, tawanya sedengan, moderat, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu kurang. Karena sesuatu itu kalau terlalu berlebihan tidak baik, kalau terlalu kurang juga tidak baik. Beliau selalu mengambil jalan tengah. Makanya dikatakan khairul umuri ausatuha. Sebaik-baik urusan itu adalah ausatuha, yang di tengah-tengah. Yang di tengah-tengah. Jenengan yang ngaji pada kesempatan pagi hari ini yang paling baik yang duduk di tengah. Kalau niki pernah ngaji, Pak. Jadi madhep rono, tapi jamaahnya di sini dan di sini, Pak. Jadi saya harus begini dan begini. Akhirnya tengeng, Pak. Jadi memang baik itu begini. Enak, melihatnya enak gitu. Biasanya kalau di tempat yang sempit begitu, di sana itu tidak ada apa-apanya, tapi jamaahnya di kiri dan di kanan. Akhirnya ustadznya bingung. Tengah. Enaknya kan menghadap di tengah. Ini kan jelas ini, saya menghadap ke kamera ini jelas ini. Jadi jamaah yang di rumah di kamera itu. Mohon maaf Bapak Ibu yang di kiri dan kanan kalau saya kurang memperhatikan panjenengan. Saya tengeng ya kalau tengok terus. Jadi yang di tengah ini. Saya menghadap ke Mas Janding terus ini karena di tengah beliaunya. Taib. Jadi tengah-tengah, Pak. Segala urusan Nabi itu tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kurang, di tengah. Antara dunia dan akhiratnya tengah-tengah. Pokoknya nopo mawon tengah-tengah. Al-umur khairul umur awsatuha. Sebaik-baik urusan itu yang di tengah-tengah, yang di tengah-tengah. Julu dhahikihi tabassum. Yang sering terlihat dari tawa Nabi itu adalah kata Syekh Abdul Razak senyum. Dan kata Syekh Abdul Razak wa idza dhahika, ketika beliau tertawa Bapak Ibu bisautin dengan suara, ini belum masuk hadis nggih. Rasul itu kalau tertawa dengan suara, bersuara, la yakunu kohkohatan, tidak sampai kohkohah. Kohkohan itu cekakaan, ngakak, tidak sampai terbahak. Jenengan pernah tertawa terbahak-bahak? Berarti ya Allah, dereng sunah nggih Pak. Woi, penampilan sunah, tapi guyune cekakaan. Berarti ya harus kafa, kalau ingin kayak Nabi ya kafa. Jadi tertawa. Apakah pernah Rasulullah SAW tertawa sampai terdengar bunyinya? Pernah, kata Syekh Abdul Razak, wa innama huwa sautun yasma'uhul qarib dunal ba'id. Kalau beliau tertawa, kalau memang pakai suara, bersuara, itu adalah suara yang hanya didengar orang terdekat, tidak sampai ke ibu-ibu.
tawanya Nabi itu mungkin terdengar sampai Pak Arif ini aja. Nih, tidak sampai ke sana gitu loh. Tidak sampai cekuwakaan neng teng loro sampai kram wonten sing kram perut bareng nih. Nonton komedi, nonton stand up wonten sampai kram perutnya. Jadi kadang-kadang ketawa itu sampai kram Bapak Ibu. Akhirnya masuk UGD ya. Di swab positif Pak. Gara-gara guyu loh kena corona gitu. Ya Allah. Hati-hati ya. Hati-hati. Tertawa boleh tapi sewajarnya saja. Kata Rasulullah SAW, tertawa beliau kalau pakai suara, bersuara tidak sampai terbahak-bahak, tidak sampai cekakaan. Bismillah. Kita masuk ke hadis nomor 226. Haddatsana Ahmad bin Mani'in qala haddatsana Abbad bin Awam, menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani'. Kemudian dia berkata, haddatsana menceritakan kepada kami Abbad bin Awam, Abbad bin Awam. Kemudian Abbad bin Awam berkata, akhbarana al-Hajjaj, mengabarkan kepada kami al-Hajjaj. Hajjaj ini adalah Ibnu Artah, lakabnya Ibnu Artah. An Samak bin Harbin, dari Samak bin Harb. An Jabir bin Samurah, dari sahabat Jabir bin Samurah. Ini menceritakan tentang tawanya Nabi. Jazakallah khairan. Baik, Bapak Ibu, hadis nomor 226 ini menceritakan 3 hal tentang Nabi. Nerangno 3 perkara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara. Jabir bin Samurah ini menyebutkan 3 perkara ciri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Jabir bin Samurah, kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khumusyatun. Jadi sahabat itu Bapak Ibu adalah orang yang langsung melihat Nabi. Beruntung sekali nggih. Bisa langsung melihat Nabi. Bisa langsung bertabaruk dengan Nabi. Pilek ngoten niku nadai air wudunya Nabi. Dengan izin Allah mari pileke Pak. Watok kekel nggih. Mohon maaf, bertabaruk dengan keringatnya Nabi. Itu kok diwesere ning gulu napa ning irung napa didilat ngoten. Itu dengan izin Allah sembuh penyakit Pak. Niki sing ringan. Belum yang berat-berat, sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan atharun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bekas-bekasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sahabat pengumpul kolektor tilaane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air wudu tadai, Pak ya. Masyaallah. Air keringat niku lho, ya Allah. Beruntung. Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasi yang ada pada generasiku. Kemudian tsummalladzi yalunahu. Terus yang selanjutnya. Lah awake dhewe niki generasi nomor pinten, Pak? Awake dhewe niki generasi nomor pinten? Generasi nomor kathah, nggih. Generasi nomor kathah. Makanya beruntung banget yang hidup sezaman dengan Nabi. Kemudian setelah itu yang hidup sezaman dengan orang yang pernah ngaji dengan Nabi. Kemudian orang yang pernah ngaji dengan orang yang pernah ngaji dengan Nabi, namanya tabi'in. Kemudian tabi'ut tabi'in, tabi'ul atba' dan sebagainya. Kita ini diibaratkan oleh para ulama seperti benalu. Jadi awake dhewe niki kaya napa benalu niku basa Jawa niki? Kaya kemladih niku lho Pak. Dadi nek wit gedhi kokoh awake dhewe mek gamblok plek nyedoti niku Pak. Ya itulah kita, kata orang-orang, kata para ulama itu. Jadi umat akhir zaman itu seperti benalu yang nemplek di atas dahan, di atas pohon yang kokoh. Itulah umat akhir zaman. Aduh Pak awake dhewe niki jauh dari Nabi. Artinya zaman kita sangat jauh dari Nabi. Makanya kalau kita tidak belajar mengenali Nabi, bagaimana kita akan bisa menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya alhamdulillah, Imam At-Tirmidzi menuliskan Syama'il. Kemudian ada lagi Al-Adab Al-Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan macam-macam kitab yang lain yang mengenalkan kita tentang ini loh Nabi, seperti ini loh Nabi. Ikuti Nabi. Baik dari itu tertawanya, duduknya, berbicaranya sallallahu alaihi wasallam, bahkan nanti ada cara tidurnya Nabi. Bagaimana Rasulullah tidur itu? Nah, makanya jangan kemana-mana. Ikuti terus sampai selesai, nggih insyaallah nggih. Nah, mbok iki bab tidurnya bab nomor pinten iki nang buri pokoke.
Sengaja ditaruh di belakang supaya jenengan tidak tidur ketika ngaji, nggih. Yang jelas pas ngaji tidur itu tidak baik. Tidak baik, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Yang pertama diterangkan oleh Jabir bin Samurah tentang Rasulullah SAW. Ada 3 perkara nih yang diterangkan nanti. Kana fi saqai Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam humusyatun. Adalah kedua betis atau pada kedua betis. Caranya dia kentol, Pak, kentol. Betis. Jadi Jabir bin Samurah ini menceritakan betisnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua betis Rasul itu humusyatun. Humusyatun itu artinya ramping dan padat. Jadi betisnya Nabi itu ramping dan padat, kenceng tur ramping. Coba sekarang dicek betisnya masing-masing. Jadi gini Bapak Ibu, fisik Nabi itu sempurna, sempurna. Betisnya Nabi itu sempurna, Pak, sempurna. Lek punya kita kan gede sok-sok, Pak. Ada yang hanya tulang. Enak sing belum tok, enak sing lek gede kegeden. Yang proporsional itu jarang. Dan betis Nabi proporsional. Meskipun Nabi tidak pernah main bola. Malah kalau main bola itu betisnya gede-gede niku. Gede-gede niku betisnya. Rasulullah SAW itu betis beliau humusyatun. Humusyatun itu ramping dan padat. Jenengan nyun sewu, mohon maaf. Jenengan juga tidak usah terlalu memikirkan ini. Fisik Nabi bukan untuk kemudian harus ditiru 100%. Kemarin kita sampaikan Rasulullah itu fisiknya sempurna. Kita tidak usah terlalu terobsesi untuk menyamakan fisik kita dengan Nabi. Tidak bisa, Pak. Okay. Rasulullah itu pokoknya sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki, apik kabeh. Sae sedaya sallallahu alaihi wasallam. Jadi fisik ini untuk apa diceritakan? Bukan supaya kita harus merubah diri operasi plastik supaya seperti Nabi, enggak. Tetapi supaya kita bisa melihat kesempurnaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ini tidak sempurna, Rasul sempurna fisiknya, Pak. Makanya betisnya bagaimana tadi? Ramping dan padat. Masya Allah, sempurna, Pak. Dulu ya di awal-awal masih ingat gini kan? Mas tasih kemutan apa betul? Bagaimana Rasulullah SAW itu diceritakan fisik beliau, Masya Allah itu. Jalannya, kemudian pipinya sallallahu alaihi wasallam, perutnya, sing jelas mboten buncit kados jenengan. Napa, Pak? Jidat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hidung beliau? Wah, sempurna sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama betis. Dikatakan oleh Jabir bin Samurah, betis beliau humusyatun, ramping padat. Kemudian yang kedua, wa kana la yadhak illa tabassuman. Dan adalah Rasul tidak tertawa kecuali senyum. Nah, ini maksudnya aghlab. Bukan kok berarti Rasulullah tidak pernah ketawa, mboten. Rasulullah pernah ketawa, tapi yang sering bukan ketawa, tapi apa yang sering? Senyum, mesem, smile, dari Pak Edo. Wa kana la yadhak illa tabassuman. Beliau tidak ketawa kecuali tersenyum. Artinya yang sering dari Rasulullah itu senyumnya, bukan tawanya. Bukan tawanya, tapi senyumnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Jabir yang disampaikan dalam hadis ini, fakuntu idza nadhartu ilaihi, maka setiap kali aku memandang beliau sallallahu alaihi wasallam, qultu, aku berkata, akhalul aina wa laysa bi akhala. Aku melihat Rasulullah itu bercelak. Kuhel itu artinya celak, Pak. Biasa celak nggih? Biasa mboten celak? Niki lah. Tahu ya, celak itu ireng-ireng nih kalau, Pak. Jadi pakai pensil itu di duka kula ki ya, saya itu masih belum tatak kalau pakai celak itu. Saya takut kleru. Mlebu nyang jero mripat kan malah keculek. Tapi kalau istri dan itu kok iso tuwatak gitu, sret. Terampil, Pak. Iso ngepasi ngono, Pak ya. Lek kula pernah jajal pisan niku malah keculek mlebu nyang mripat, Bapak Ibu. Bareng ngono aduh ndak mau saya. Mohon maaf Rasul, ini untuk sunah yang satu ini saya mohon maaf karena
bisa keculek. Nah, Rasul itu terlihat seperti bercela, padahal beliau waktu itu tidak bercela, Pak. Jadi Rasul itu kata Jabir, apa kata Jabir? Akhalul ainain. Saya melihat Rasul itu bercela, padahal beliau waktu itu tidak pakai celak. Baik, kita baca syarah keterangan yang bercelak ini, Bapak Ibu hadirin. Kata Syekh Abdul Razak, kalau yang tertawa tadi sudah insya Allah kita terangkan bahwa bukan berarti Rasul tidak pernah ketawa, tetapi seringnya adalah senyum. Nah, keterangan dari maksudnya aku melihat beliau bercelak tapi padahal tidak bercelak adalah bahwasanya Rasulullah SAW itu mata beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam itu memang bulu-bulunya itu tebal, Pak, tebal. Jadi saking tebalnya akhirnya kelihatan apa? Dan ini juga tidak menafikan bahwa Rasul itu juga memakai celak. Sama seperti kemarin, Rasul niku baunya apa? Tapi apakah beliau pakai minyak wangi? Iya. Ngeten, Pak. Rasul itu tidak pakai minyak wangi pun sudah, tapi Rasul tetap pakai minyak wangi. Kenapa? Mencontohkan umatnya, masih aku ki wangi, aku tetap pakai minyak. Lek sampean ki jelas gak wangi. Makanya sampean pakai minyak. Gitu, Pak. Rasul itu sudah wangi, tapi beliau selalu pakai minyak wangi karena mengajarkan umat. Aku lho sing wis wangi sik gawe minyak. Lah sampean wis ora wangi kok ora minyak wangi, ngoten lho, Pak. Sama seperti beliau itu kalau sholat tahajud, hatta yatawarram rijlahu, sampai bengkak kaki beliau, bukan karena sakit loh. Nah, kalau kita ini kan bengkak karena asam urat. Rasul itu bengkak kaki karena saking lamanya berdiri, Pak. Ditanya oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasul, jenengan ki sampun di ngapura dosa fi mata qaddam wa mata akhar, dosa yang akan dan dosa yang sudah di ngapura. Lah kok masih seperti ini salat jenengan?" Maka kata Rasul, "Afala akunu abdan syakura." Apa ora oleh aku ki bersyukur. Niku lho, Pak. Rasul yang dosanya diampuni saja, salatnya kakinya sampai bagaimana tadi malam? Berapa rakaat, Pak? Niku lho maksudnya. Rasul sudah wangi tapi tetap mencontohkan minyak wangi. Rasul meskipun tidak bercelak, beliau sudah kelihatan bercelak tetapi beliau tetap memakai celak. Nah, Bapak Ibu hadirin pemirsa, hukum memakai celak ini kalau untuk laki-laki disepakati sudah ulama. Iku dianjurkan, Pak. Jadi kula panjenengan yang bapak-bapak ini bercelak, Pak. Lek mboten wedi keculak niku nggih. Artinya silahkan bercelak. Masya Allah nih. Tapi wonten Pak tiyang niku celakan malah medeni. Nggih celakin biasa ora usah nemen-nemen ngoten. Nah, sedangkan untuk kaum ibu, Bu, dengarkan Bu. Kalau ibu bagaimana Pak Ustadz? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, karena memang mata ini bukan termasuk aurat. Boleh. Tetapi sebagian yang lain mengatakan tidak perlu bercelak. Kenapa? Bisa menarik perhatian. Bisa menarik perhatian para ya lek dudor-dudor apa-apa. Sing masih punya istri tertarik ini yang bahaya, Pak. Karena dengan celak itu akan bisa menambah kecantikan. Gitu, Pak. Nah, makanya kalau pakai celak, karena ini diperselisihkan oleh para ulama, kita cari amannya saja. Ibu-ibu pakai celak ketika malam nggih, bibar isak celaan. Mengkelek badhe tubuhan teng masjid digosoki, diusuk-usuk dilai. Pokoknya khusus di rumah, ketika suami di rumah celak dipakai. Jadi celak itu mungkin kalau dipakai bisa tampak lebih muda 5 bulan. Ya, menambah gairah ya kata. Nggih Bu nggih. Kalau keluar rumah kata sebagian ulama tidak usah pakai celak, tapi sebagian membolehkan, tapi kita nyari kehati-hatiannya saja. Termasuk kemarin minyak wangi Bu nggih. Minyak wangi itu bagaimana bagi seorang perempuan? Kalau perempuan keluar rumah kemudian memakai minyak wangi yang bisa tercium oleh orang lain secara jelas, kazanin kata Rasulullah. Seperti wanita pezina, naudzubillah min dzalik. Monggo diemutaken istri-istrinya yang keluar-keluar masih sangseng-sangseng niku. Nggih, boleh pakai minyak wangi yang hanya bisa dicium oleh dirinya sendiri.
Bu, kalau panjenengan mau keluar rumah, silahkan pakai parfum, tapi parfum yang hanya bisa dicium oleh panjenengan sendiri. Yo protes Pak. Ke apa ya enek parfum? Jenenge ora parfum Pak Ustadz. Wis duka, pokoknya cari parfum yang hanya bisa dicium oleh diri. Coba protes. Yes, pokoknya baunya tidak nyelentep, tidak dibau oleh. Masalahnya bahaya Bu. Bahayanya apa? Kalau Anda lewat dicium oleh laki-laki, iki mesti fitnah engko, mesti menimbulkan fitnah. Dan Rasulullah mengatakan kazaniatin, seperti pezina. Abot niku seperti niku ya kaya ngoten lho. Sama seperti makan riba, seperti berzina dengan ibunya. Makan riba itu seperti berzina dengan ibunya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya hati-hati betul. Semakin ngaji semakin paham. Bu, kalau di rumah silahkan sak botol jangan telas nih, enggak apa-apa. Neng omah sak botol digerujuk nih, tidak ada masalah. Karena suami saya seneng banget Pak Ustadz dengan aroma ini. Aroma apa Bu? Minyak nyong-nyong Pak Ustadz. Enak-enak Pak, digerujuk apa? Minyak PPO. Minyak tawon. Nah, di rumah monggo, di rumah ibu mau mandi minyak wangi silahkan Bu. Yang penting bapak senang ya, asal bapak senang, asal suami senang, asal bapak senang, silahkan. Tanya sama suami, Mas, sampean seneng aku gak minyak wangi apa? Ada suami, Dek aku seneng sampean gak minyak wangi ritek. Karena apa? Karena lek gak minyak wangi aku malah mumet. Ada yang begitu. Jadi istri selalu nari suami, Mas ngersakne dalu menika aroma nopo? Ya Allah, tapi bapak juga harus memfasilitasi. Jadi istri, Dek mau apa? Mas aku pengen 5 rasa, dibelikan 5. Nanti malam Senin rasa apa Mas? Rasa stroberi. Malam Selasa rasa apa Mas? Rasa bunga mawar, rasa misek, rasa royhan, rasa ngoten. Jadi berubah-ubah terus. Jadi suasananya tuh kayak manten anyar terus loh Bapak Ibu. Dan bengi panggah mampu balsem ae. Wis ndak romantis blas ngoten niku. Masih pun sepuh tapi ciptakan suasana yang baik. Diusahakan Bapak Ibu, suami istri tetap tidur di kamar. Jangan tidur di luar kamar. Nang ngarep TV apa neh? Jadi ngeten loh, manfaatnya apa tidur di kamar? Manfaatnya itu bisa muhasabah. Suami bertanya kepada istrinya, Dek, sedina ki meng aku njaluk ngapura ya Dek. Bolak-balik ngapusi sampean. Lah saya ngisi, oh iya toh Mas, ngapusi apa sampean? Akhirnya malah tukaran gara-gara serasa ndak usah disebut nirita ya Pak. Aku dosaku akeh ya Dek. Dino iki aku akeh bentak sampean, maido masakanmu wis pokoke aku nyuwun ngapura sing akeh. Istri juga aku yang ngono sepurane Mas, semanten ugi. Sampean kondur saking kantor ora tak cepotne sepatumu. Istri itu kalau suami datang dari kantor disambut dengan senyuman, cepotne sepatune, cepotne klambine, pijeti, gekne susu, ditek-itek. Bu, yakin insyaallah suami panjang umur seger kewarasan. Tapi pulang dari kantor dicepuri, alah. Sumben innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sia-sia. Nggih, pokoknya seromantis mungkin tidur di kamar. Malam tidur di kamar, muhasabah. Aku kurang apa, Mak? Aku kurang apa, Dek? Aku kurang apa? Kurang blonjo nih, Mas. Kurang oke lek wong aku. Ya, istri juga begitu, Mas. Aku kurang apa? Kurang ayu titik, Dek. Terus piye caranya yo? Jadi maknanya kekurangan saya apa? Masalahnya perempuan-perempuan istri-istri ini kalau dikritik itu pegel Pak biasanya. Wah. Dikritik masakane pegel, dikritik kurang ayu. Maksudnya iki sing wangi ngono lho. Sing wangi, sing resik, wedaan, daster yo sing apik. Ngoten karepe niku. Aja malah pegel. Nah, suami juga begitu kalau dikritik juga jangan marah, nggih. Jangan marah. Mas, tanggone dhewe tuku mobil. Kapan tuku mobil ade? Baik. Itu ya. Jadi akhalul ain itu artinya bukan. Apa namanya? Itu tadi apa nih?
Yang ketiga, akhalul ain. Ya, jadi celaknya Rasul itu memang tidak pakai celak pun sudah kelihatan bercelak, tetapi beliau tetap memakai celak. Sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut nomor hadis 227. Hadis nomor 227. Hadatsana Qutaibah bin Sa'idin qala akhbarana Ibnu Lahiyah an Ubaidillah bin Al-Mughirah an Abdullah bin Al-Haris bin Jaz'in annahu qala ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Al-Haris bin Jaz'in, beliau berkata, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak senyumnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau jenengan tanya siapa manusia yang paling banyak senyum, ya jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul niku sampai nanti dikatakan di hadis selanjutnya, saya itu tidak pernah melihat kecuali Rasul itu kecuali tersenyum, Pak. Kata seorang sahabat itu. Senyum. Pokoknya hadis judul ini pokoknya memerintahkan kita untuk banyak apa? Senyum. Nggih, sumeh senyum. Bapak Ibu, dalam Islam senyum itu memiliki banyak kebaikan nggih. Senyum niku perkara remeh, perkara gampang. Tarik bibir kanan 1 cm ke kanan, yang kiri tarik 1 cm ke kiri. Niku jenenge merenges, Pak. Kita untune merenges. Senyum. Apa kebaikan senyum dalam Islam? Ini kita bahas secara agama dulu ya, nanti secara medis. Saya bertanya kepada seorang ahli kesehatan tentang manfaat senyum. Kita bahas dulu dalam agama Islam, apa kebaikan senyum? 1, dalam Islam senyum itu sedekah. Jenengan lek ra iso nglebokne kemplung mang, enek kemplung, aduh Pak Ustaz keri dhuwitku. Wis nyepakne 2000 arep tak lebokne keri dadakan Pak Ustaz. Wis 2000 keri pisan, Pak. Makanya kalau yang keri niku jenengan mulai awal kajian sampai akhir merengeso terus. Nggih ganti 2000 sing keri niku wae nggih. Lah iki wis ra nyemplung nih kemplung wis merengut ae. Bismillah. Baik. Jadi senyum itu dalam agama manfaatnya luar biasa, Pak. 1, sedekah, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Masya Allah nih. Ketika kita tersenyum dengan saudara kita, baik itu yang seagama maupun yang tidak seagama, duwe tonggo non muslim, jenengan mesem, wah, suwi-suwi masuk Islam nih, Pak. Jadi dakwahnya dengan senyum. Kata yang niku mlebu Islam gara-gara senyuman itu. Wah, tonggoku lek cetok aku mesti guyu mesem. Lek ngono aku tak mlebu Islam. Wonten. Ndak harus macam-macam harus didalili. Didalili ndak mlebu, Pak. Ndak mlebu. Apa nih kok jenengan kongkon salat? Ayo salat. Orang Islam kok kon salat niki ora kena, Pak. Orang sholat itu harus Islam dulu, orang Islam kok dijak poso gitu. Senyum, dengan senyuman itu akan bisa menjadikan sedekah untuk kita. Masya Allah, tabassumuka ala wajhi hakika shadaqah. Yang kedua, senyum itu adalah kebajikan. Bir namanya. Kebajikan sama kebaikan itu benten. Kebaikan dan kebajikan itu beda. Apa bedanya antara kebaikan dan kebajikan? Dalam bahasa Arab saja sudah beda loh. Kalau kebaikan itu al-khair, al-hasanah. Kalau kebajikan bir. Sanes bir loh nggih. Bir itu kebajikan. Apa artinya bir? Majmu'atul khair. Kumpulan dari kebaikan namanya bir. Al-hasanah, al-khairat, al-khair. Tajma' fi kalimatin wahidatin tusammal bir. Makanya Allah berfirman, la tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan kebajikan sehingga engkau menafkahkan sesuatu yang engkau cintai. Jadi awake dhewe ora oleh. Bahkan dikatakan bir itu artinya surga, Bapak Ibu. Kebaikan yang banyak tidak akan kita dapatkan sebelum kita menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Infak niku karo barang sing senengi. Masya Allah. Walaupun di dalam hadis yang lain cari yang sedengan. 1.000, 50.000, 20.000. Niku lek imane biasa-biasa mawon diinfak sing pundi? 2.000 piye.
Sing 50.000. Nyun sewu lho. Di dalam dompet kita ada 100.000, 50.000, 20.000. Lek imane standar, sing dingfane 50.000, Pak. Lek imane lemah, ora infak, Pak. Wong imane lemah kok. Kalau dia memang betul ingin ingin kebajikan yang banyak, dia akan infakkan yang 100.000. Kenapa? Karena tidak akan masuk surga, tidak akan mendapatkan kebaikan yang banyak sebelum menginfakkan sesuatu yang kita cintai. Makanya setelah ayat ini dibacakan, di mana Pak Ustadz tempat ayat ini? Di awal juz 4. Jangan nanti buka juz 4. Di awal juz 4 itu Allah berfirman lan tanalul birra. Lan itu artinya tidak akan sekali-kali, tidak bakalan kita orang Islam ini mendapatkan kebajikan, mendapatkan surga kata sebagian ulama, sehingga kita menginfakkan sesuatu yang kita senangi. Langsung waktu itu ada seorang sahabat ngacung, Rasul kula izin. Lho nyanti, kula badhe wangsul sekedap Rasul. Pulang sebentar Bapak Ibu. Dia diskusi dengan istrinya. Dek, aku ki mung bar nampa ayate kuwi disebut niku wau, tidak akan masuk surga kecuali menginfakkan sesuatu yang disenangi. Dek, kita punya ini. Tepat rumahnya di depan Masjid Nabawi, Pak. Saat ini mungkin yang hotel-hotel itu di depan Masjid Nabawi. Itu ada 600 pohon kurma di situ. Di Tegalan ini wonten 600 termasuk rumahnya di dalam situ. Kemudian dia berkata kepada istrinya, mau masuk surga enggak? Maulah Mas. Oke, kalau mau masuk surga tadi begini ayatnya. Makanya dari itu aku akan bismillah aku akan infakkan seluruh yang kita miliki ini. 600 pohon kurma dan sak rumah-rumahnya akan kita infakkan fisabilillah. Kalau kita pengen surga. Istrinya solehah. Siap Mas, siap. Niku istrinya solehah sanes namine. Istri kita kan namanya solehah, Dek wakaf yo. Ojo Mas. Solehah, siap. Akhirnya ya Rasul, balik lagi ke majelis Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku telah diskusikan dengan istriku bahwasanya 600 pohon kurma plus rumah yang aku tinggali sekarang aku infakkan fisabilillah. Kula mboten peduli. Bar niki kula tak ngontrak mawon Rasulullah. Masya Allah Pak. Bar krungu ayat langsung pulang, langsung diterapno. Beda dengan orang sekarang. Krungu ayat niku malah wonten Pak. Pengajian peresmian pembangunan masjid, peletakan batu pertama. Panitiane pesen Ustadz, tolong nanti dalilnya sing rodok keras titik, nggih nyindir wong sugih-sugih sing mlecing-mlecing niku Pak Ustadz. Langsung kula dalili Pak, kula jimukne ayat Quran ya. Wala yahsabannal ladzina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlih ya. Innama huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti orang pelit itu akan digubet ulo di hari kiamat, dikremus dilepeh. Sampai ditanya, siapa kamu ular-ular? Aku maluka, aku hartamu, aku simpananmu dulu. Tugasku untuk ngeremus kamu. Sampai kapan? Sak lawas-lawase. Terus wonten hadis malih, orang-orang pelit itu nanti hartanya diperumpamakan seperti ular jantan. Ada titik gundul, ndak duwe rambut. Jadi ulone gundul ra duwe. Gundul niku karena saking banyak bisanya Pak. Jadi kakean racun niku kula niku. Makanya sing gundul-gundul niki racune akeh niku. Ini ya talamat digigit, dikremus, hancur, dilepeh neh. Siapa kamu? Aku ki rekeningmu lho. Sing ora kok infaki kae. Sing ngerti NDO butuh sumbangan ra kok sumbang lho. Sing kok simpen ae dhuwitmu. Akae, aku itu, aku hartamu dulu simpananmu itu. Oh iya. Aku bertugas untuk menghajarmu, menggigitmu dan ya Allah, pun kula ngoten nih. Terus sebulan kemudian kula ngebel panitia. Pripun Pak? Alah Pak padha ae Pak. Berarti berat Pak. Buka hati niku memang innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya manusia itu tidak punya kekuatan untuk memberi hidayah. Siapa yang beri hidayah? Wong Nabi mawon badhe memberi hidayah pamannya aja tidak bisa kok. Sakaratul maut nih kalau ditunggoni Rasulullah dan Abu Lahab. Sing nunggu wong piantun kalih nih Rasul dan Abu Lahab. Rasul mengatakan ya pamanku ayo to mlebu Islam. Ayo to palek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah setok teko Abu Lahab. Lah sampean ki apa ora ngelingi agamamu apa? Sampean apa arep ndogo nyanggone mbah-mbahmu. Akhirnya sing menang bisikane Abu Lahab niki wau lho.
Sampai yang Rasul luar dijaluk ning ngapura. Ndak boleh memintakan ampun orang yang mati kafir, ndak boleh. Lek seurip dongakno ritek oleh hidayah. Punya orang tua non muslim, dongakne ndak apa-apa, ya Allah beri hidayah kepada orang tuaku, ya Allah beri kesehatan. Ndak ada masalah. Tapi kalau sudah meninggal putus sudah. Ndak boleh. Termasuk mohon maaf Bapak Ibu. Kenapa sekarang kuburan itu dipisah? Ini kuburan muslim, ini kuburan yang tidak Islam. Itu memang dipisah yang baik, Pak. Makanya jenengan nanti kalau bisa dikubur, kita ini dikubur dengan orang-orang sok. Ojo sampai dikubur karo wong-wong sing ra saleh, apalagi dikubur sampingnya wong tukang mendem. Loh, napa manfaatnya dikubur? Kalau perlu mangke ngeten, wasiat le aku kuburan yang sampingnya kiai kae. Yang apa? Gen kiai itu kan sering diziarahi, Pak. Sering diucapkan salam, didongakne. Jenengan di sisi di sampingnya selalu diucapkan assalamu alayka ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin fa inna insyaallah bikum lahikun. Lek niku kanca-kancane Islam kabeh, soleh kabeh ning kuburan niku. Lah lek sak kuburan tukang mendem, tukang klothok, tukang maling kan sing ziarah sinten, Pak? Ya kancane maling biyen, Pak. Ora ngarah assalamu alayka. Piye lek kabar mulih? Ngono paling, Pak. Ya ora tau ditungakne. Mek disirami ngoten nika, artinya ndak didoakan gitu loh. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat penting sekali ya. Jadi ini tadi kok kemana-mana, bahasanya apa ini tadi? Saya lupa. Baik, jadi kita kembali lagi ke topik pembahasan kita bahwa apa namanya? Dalam? Oh masya Allah, iya lupa saya. Baik, kebajikan. Oh masya Allah, iya masih bahas ini kita ya. 6. Ini efek belum sarapan Bapak Ibu ya. Baik. Yang kedua, senyum adalah kebajikan. Jadi ketika kita tersenyum, maka kita ini telah memberikan kebaikan yang banyak, kebajikan. Namanya bir. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW selalu tersenyum kepada para sahabat. Ini kebaikannya Pak. Selalu tersenyum kepada sahabat. Nanti di hadis yang selanjutnya Bapak Ibu, wala ra'ani illa dhahik. Saya tidak pernah melihat Rasulullah melihat kepadaku kecuali dengan tersenyum. Jadi mesti Rasulullah itu kalau melihat sahabat senyum, Pak. Senyum dan senyum. Makanya ketika selalu tersenyum, kita ini berarti meniru siapa? Rasul. Melihat istri senyum, Pak. Rasul itu kalau melihat istri senyum, maka kita mengikuti Rasul. Melihat istri senyum, melihat anak. Sampun apa dereng? Sampun Pak Ustadz nate ngoten. Sakniki mboten. Senyum, mulai sekarang senyum Pak. Sampai rumah lihat anak senyum, Masya Allah. Lihat istri Pak. Bapak Ibu juga begitu, lihat suami Bu. Senyum, Masya Allah. Baik, ayo dipraktekkan. Maksud saya setelah ngaji ini dipraktekkan. Rasul selalu tersenyum melihat sahabat, melihat keluarganya. Maka kita kalau ngaku sebagai umatnya Nabi, senyum. Punya toko Pak, ada konsumen datang, senyum Pak. Nek mboten ngoten sesuk ora balik nih Pak. Nggih Pak Kirman. Badhe tumbas bakso jenengan malah menteleng ngono, sesuk ora balik nih Pak. Senyum. Biasanya toko ki sik cilik, gruwap ya, engko wis repot, wis rangge yanceng. Tetap jaga itu. Kalau nanti bakso itu sudah punya cabang di 50 negara. Senyum itu Pak, utamakan senyum. Ramah itu. Senyum kepada teman, senyum kepada istri, senyum bahkan senyumlah kepada musuh. Siapa tahu musuh itu akan berubah pikiran kepada kita. Oh, tenang, senyum aja. Enek tonggo sing gene ngrasani, gene ngelok-ngelone, senyumlah. Kalau kita tidak senyum kepada mereka, maka permusuhan itu akan terus. Senyum. Yang nomor 4, senyum itu adalah menjadi sarana berbuat baik kepada manusia. Dalam hadis itu dikatakan begini Bapak Ibu, ketika kita tidak mampu berbuat baik dengan harta kita kepada orang, maka minimal berbuat baiklah dengan keceriaan kita kepada orang lain. Jadi senyum itu adalah sarana berbuat. Jadi awake dhewe mesem niku sapi Pak, berbuat baik kepada orang. Ini dalam pandangan agama. Dalam pandangan agama, senyum itu memiliki kebaikan-kebaikan yang seperti kita sebutkan tadi. Terus kemudian yang terakhir, senyum itu membuat orang lain bahagia. Nggih napa ten?
Enggak, kita senyum ini orang lain juga ikut bahagia gitu. Kalau kita kecut, kita kemudian tidak senyum itu orang juga akan merasa sumpek juga melihat kita, Pak. Ya, sumpek. Baik. Sekarang secara medis nyun sewu. Saya mau sampaikan ini secara medis Bapak Ibu hadirin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senyum itu memiliki beberapa kemanfaatan. Yang kedua, senyum itu bisa melanggengkan hubungan. Makanya saya ingatkan tadi, suami istri banyak senyum. Suami sering senyum sama istri, istri senyum sama suami. Insya Allah hubungannya langgeng nih. Nggak gampang pegatan, Pak. Kenapa orang itu sering pegatan, cepat pegatan? Ratau guyu, ratau senyum karo pasangannya. Saestu nih. Tapi kalau kita selalu tersenyum dengan pasangan kita, lek perlu Pak, jenengan pas muring-muring teng ibu pun senyum. Piye caranya? Ya rasida muring-muring Pak Ustaz. Senyum-senyum. Ini bisa melanggengkan hubungan. Satu. Yang kedua, senyum itu bisa meredakan stres. Oh, penting nih. Usum PPKM ini dodolan rapayu ini stres ini. Senyum. Dodolan rapayu senyum mohon Pak Kir. Senyum. Nyapa Pak senyum? Ora payu lagi dodolan. Luar biasa senyum. Nggih. Ya Allah, ra duit senyum. Ketika ndak punya uang, senyum coba. Senyumlah, paling tidak itu akan mengurangi beban tekanan stres kita Pak. Wis ra duwe duit merengut, alah tambah abot niki saestu Pak. Senyum nggih. Seperti kemarin saya sampaikan Ibu, jenengan ngirisi Lombok Brambang Bawang kebacok mesemo. Insya Allah yo panggah ketian. Cuman mengurangi. Bapak-bapak jalan ke Sandung Batu kuku cepot. Aneh ya lek mesem ya. Tapi mesem mau coba. Mesem mau Pak. Ya Allah, di kantor dipanggil kepala, dipanggil atasan, diseneni, disentai kaya mbah. Mesem mau Pak. Insya Allah dimutasi jenengan besok Pak. Nah kita seneni kok malah mesem biar mesemnya mangke bar disdukani keluar senyum untuk meredakan stres, untuk meringankan beban hidup. Usum corona, usum pembatasan PPKM level berapa ini? Ini level pinten PPKM? 4. Ini kudu okeh mesem. Supaya apa? Supaya tidak stres. Kemudian yang selanjutnya, Pak, ini yang penting ini di musim pandemi ini. Senyum itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, imunitas. Masya Allah. Insya Allah Pak. Pokoknya guya-guyu ngoten mawon, Masya Allah. Seneng ngoten mawon. Makanya ngaji niku lek petentengan tok ya rapi saja nih Pak. Ya nek guyune, nek meseme untuk nyanti Pak, nyangal furqahnya apa? Meningkatkan imun. Nyapa? Lucu eram sing ngaji. Meningkatkan imunitas tubuh. Saestu niku. Karena ketika tersenyum itu melepas hormon kemarin kita sampaikan endorfin dan serotonin. Hormon endorfin itu hormon ketika dilepas akan mengurangi rasa sakit, stres dan sebagainya. Serotonin ini ketika dilepas dia itu akan mengurangi, akan menumbuhkan mood. Kenapa sih kita ini malas? Arep nyambut gawe malas ya. Klentru pas ngaji bareng malah senden kayak bablas. Niku kakean hormon serotonin Pak. Bu, kakean apa? Niki kata ahli medis ini, kata ahli jiwa juga. Lek menungso niku ngakeh nih serotonin dalam tubuh, hormon serotonin tidak dilepas, maka lemes mawon Pak. Arek nyapu cegah klentrak mawon Pak. Supaya ora duwe semangat hidup Pak. Melek mawon mboten nombo. Mboten nombo melek niku wabot mripat niku. Nggih atus jenengan nek ngantuk ngeten lho Pak. Ya Allah. Hati-hati nggih. Hormon itu. Wes pokoknya senyum itu meningkatkan imunitas. Terutama yang mohon maaf saudara-saudara kami yang sedang terkonfirmasi positif corona banyak senyum. Wes positif nungas nangis mesti ramari-mari ya Pak Ramlan. Dulu Pak. Saya lupa dulu teman-teman yang banyak positif dulu itu saya lupa untuk menyampaikan banyaklah tersenyum. Nah niki mangke lek wonten malih nggih, mugi mboten wonten nggih. Senyumlah. Ciptakan suasana hati yang bahagia, yang senang. Besok insya Allah pelatihan besok bagaimana menanggulangi orang. Nggih niku mungkin salah satunya ya kon senyum barang kuwi Pak. Kira-kira. Baik. Jadi senyum itu meningkatkan imunitas tubuh.
Kemudian selanjutnya manfaat dari senyum itu adalah menjadikan kita awet muda. Awet, orang yang suka marah-marah ndang tuwa. Saestu niku, bapak maupun ibu yang suka marah-marah karena uratnya ini semakin ketarik. Orang marah itu kan ketarik Pak uratnya. Dikes relax senyum. Maka orang-orang yang awet muda ngeten iki kados kula ngeten iki nggih. Kula ki bingung. Ustaz, ini sudah umur berapa? 50 ya, Pak? 50 piye? Musik 30 kok 50. Kok kelihatan tua? Tuanya gara-gara sering awur jenengan niku saya bilang. Lah kumpulane wong sepuh-sepuh akhirnya ketularan sepuh. Dicurhati masalah pegatan, masalah aduh mumet juga akhirnya Pak, rambut rontok juga saya nih. Loh kenapa itu orang-orang? Karena memang kumpulannya mungkin anak muda selalu bahagia tersenyum. Insya Allah dengan seperti itu Pak, senyum niku itu akan menjadikan kita ini awet muda, wajah kita ini awet muda. Ngoten. Makanya yang takut tua itu banyak senyum, Nggak usah pakai botok, nggak usah pakai sontek, nggak usah pakai apa namanya silikon. Wa ala alihi washabi ajmain. Enggak perlu. Kemudian senyum itu meningkatkan kesehatan mental. Jadi orang itu kalau banyak senyum ora gampang edan, Pak. Maaf. Astagfirullah. Enggak gampang gila. Ya Allah. Wis niku rasa kula terang nih. Pokoknya banyak senyum itu menjaga kestabilan mental. Mentalnya stabil, Pak. Pimpinan-pimpinannya harus banyak senyum ini, ya. Pimpinan harus banyak senyum, jangan marah-marah terus, apel marah-marah. Nyelok karyawan marah-marah aja kerjaannya. Mumet niki mangke anune sinten bawahane. Senyum. Atasan senyum, bawahan senyum, insya Allah akan tercipta kondisi yang luar biasa, yang bagus, kondusif di dalam tempat kerja kita, di dalam rumah tangga kita. Sama nggih, ini senyum. Jadi senyum itu kalau agama mengatakan senyummu adalah ibadahmu, betul Pak. Karena senyum itu memiliki kemanfaatan yang luar biasa banyaknya untuk kehidupan kita di kehidupan dunia dan akhirat nanti. Naam. Kemudian nastamir kita lanjut ke nomor 228. Haddatsana Ahmad bin Khalidil Khalal. Haddatsana Yahya bin Ishaq As-Sailahani. Qala haddatsana Lais bin Sa'din an Yazid ibni Abi Habibin an Abdullah bin Al-Haris qala maka nadhika Rasulullah SAW illa tabassuman. Dikatakan bahwa ketawanya Nabi itu adalah senyum. Ini bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti Nabi tidak pernah ketawa. Nabi pernah ketawa, tapi mayoritas ketawanya Nabi itu apa? Senyum. Nomor 229 kita lanjut. Haddatsana Abu Ammar Al-Husainu ibnu Khurais qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Al-A'mash anil Ma'rur ibni Suwaid an Abi Dzar, dari sahabat Abi Dzar. Bapak Ibu, sahabat Abu Dzar itu dikatakan adalah asdaqul lahjah, fasih banget. Jadi sahabat yang paling fasih itu termasuk salah satunya Abu Dzar. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah SAW bersabda, ini agak, mohon maaf, nanti kita selesaikan di sini. Ini agak penting. Hadisnya mengatakan, kata Rasulullah SAW bersabda, ini, saya minum dulu nggih. Bismillah. Monggo silakan diunjuk Pak, enggak usah tegang-tegang ya. Wis bodo entek. Baik. Di rumah sampun praktek nomor dereng minum 3 kali nggih. 1, 2, 3. Bismillah seruput, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Yang pertama berapa? Kadarnya seberapa? Ya, sedikit. Yang kedua? Sedang. Yang ketiga? Agak banyak. Disesuaikan. Baik. Masya Allah Pak, Bu, kalau kita betul-betul bisa menjalankan apa yang dilakukan Nabi, indah hidup ini. Minumnya sambil duduk. Ternyata memang secara medis minum berdiri itu bablas Pak. Kalau minum duduk itu ada yang nahan. Pokoknya manut Nabi, hidup kita sehat. Manut Nabi, kita tidak akan sakit. Insya Allah. Karena Nabi SAW itu tidak pernah sakit ketika hidup beliau. Kenapa? Karena pola hidupnya sehat. Selain juga karena sudah digariskan oleh Allah. Karena memang pola hidup Nabi kalau makan itu hanya setelon yang diisi Pak, Bu. Kalau beliau makan
yang diisi makanan di perut itu hanya yang sepertiga lagi untuk yang sepertiga lagi nggih udara. Lah kita kan ndak 100% sego kabeh. Nah ini masalahnya kita ini. Makanya penyakitan orang penyakitan itu karena perutnya ini sering sesak oleh makanan. Kalau kayak Nabi setelon. Makanya sengaja itu porsinya segone sak jimpit. Gen mek setelon ngoten lho. Ora pirang-pirang centong. Jangan seudon dengan panitia. Panitia ki opo segone mek sakmene. Itu supaya sunah Nabi setelon. Lek perlu malah dikurangi ya, Bu, sesuk panitia. Itu sudah takaran yang pas itu, Pak. Setelon. Supaya perutnya ndak mengembang. Perut yang besar itu juga kurang sehat, Bapak Ibu. Jadi jaga tetap proporsional, nggih. Masya Allah. Baik. Nah, yang sudah terlanjur besar ya sudah ya, itu takdir Anda ya, insya Allah. Syukuri mawon, disyukuri, yang penting sehat nggih Pak nggih. Kenapa Pak Ustaz, yang penting sehat, alhamdulillah. Mengecilkan perut itu berat, tapi gedekne perut gampang. Tapi kalau mengecilkan agak berat, perlu niat yang luar biasa kuatnya. Baik, bismillah kita baca. Apa kata Rasulullah SAW bersabda? Ini Inilah a'lamu awwala rajulin yadkhulul jannah. Baik. Kita lanjut. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya aku mengetahui orang yang pertama nanti masuk surga, kata Rasulullah di dalam hadis ini. Ini la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannah. Aku betul-betul tahu siapa nanti yang akan pertama masuk surga. Siapa Bapak Ibu? Ya beliau sendiri. Jadi nanti yang buka pintu surga sinten? Rasulullah. Sing buka pintu surga untuk umatnya itu siapa? Rasulullah SAW. Berarti siapa yang pertama masuk surga? Aku tahu, kata Rasulullah. Tapi tidak disebutkan. Sesungguhnya aku tahu siapa nanti yang akan paling pertama masuk surga. Yo aku iki. Oh, tenan maksudnya niku. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa akhiru rajulin yakhruju minan nar. Dan aku juga tahu siapa orang yang paling terakhir keluar dari neraka. Maksudnya apa? Pak? Saya juga tahu orang yang paling terakhir keluar dari. Maksudnya apa? Saya juga tahu nanti siapa yang paling terakhir masuk. Allahumma shayban nafi'an. Semoga hujan ini membawa berkah ya Bapak Ibu. Amin. Baik, saya ulangi. Kata Rasulullah SAW, aku tahu siapa yang paling pertama masuk surga dan aku tahu siapa yang paling terakhir keluar dari neraka. Artinya apa? Aku tahu siapa yang paling pertama masuk surga dan aku tahu siapa yang paling terakhir masuk surga. Siapa Bapak Ibu hadirin orang yang paling terakhir masuk surga? Kita ini dalam pertama Pak, kita ini insya Allah Pak. Umatnya Nabi itu keistimewaannya nanti meskipun akhir zaman tapi masuk surganya duluan Pak. Lek mlebu surga. Duluan. Nggih, amin insyaallah. Baik. Siapa orang yang terakhir masuk surga? Baik. Nanti begini hadirin. Ternyata betul Pak. Teori bahwa mengatakan bahwa nanti ada orang yang masuk neraka dulu itu betul Pak. Jadi nanti itu ada orang itu mlebu neraka, bar ngono, nggih. Terus dipindah teng surga. Wonten ini hadis sahih loh, bukan mengada-ada. Kalau kita mohon maaf membaca Al-Quran saja ada kata-kata khalidina fiha, kekal, akhirnya punya kesimpulan orang itu kalau sudah masuk neraka tidak akan keluar lagi. Kita harus baca hadis juga. Kita harus baca riwayat-riwayat. Makanya pentingnya belajar ilmu agama seperti itu. Tidak cukup pada ayat. Ayat Al-Quran mengatakan yang haram itu hanya 4. Apa itu? Maitah bangkai, wadam darah, lahmal khinzir daging, dan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Liyane kuwi ndak haram wong renek ning Al-Qur'an. Padahal hadis-hadis menyebutkan seluruh hewan yang bertaring, hewan yang hidup di dua alam, hewan yang menjijikkan itu haram. Haram. Di Quran ndak ada itu, ndak dibahas tentang yang bertaring, yang bercakar itu ndak disebutkan, Pak.
Makanya kemudian membaca Al-Quran plus membaca hadis itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, hadirin. Makanya tidak cukup kita membaca Quran terjemahan depak. Iki kok iso salah paham awake dhewe. Baca tafsirnya, baca riwayat hadisnya, asbabun nuzulnya. Sama dengan di sini dikatakan bahwa ternyata nanti ada orang masuk surga bar ngono ditokne sangka surga, Pak. Dikeluarkan dari surga. Kemana kalau dikeluarkan dari surga? Kok maaf. Masuk neraka, mohon maaf, dikeluarkan dari neraka kemudian masuk ke dalam lek surga pun mboten saged medal malih, Pak. Kalau orang sudah terlanjur masuk surga wis gak iso metu neh. Ndak bisa sudah. Mohon maaf, ndak bisa keluar lagi dan ndak ada orang pengen keluar dari surga itu. Aneh niku tiyang niku. Ya, orang itu kalau sudah masuk surga ndak akan keluar lagi. Khalidina fiha abada. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Iman amal soleh sebaik-baik manusia. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Iman amal soleh neng swarga khalidina fiha abada. Abada itu sudah selama-lamanya, kekal sampai kapanpun tidak akan keluar lagi. Tapi orang yang masuk neraka ini masih ada potensi untuk keluar. Terus kemana? Ke surga. Ya Allah. Siapa orang-orang yang kekal di dalam neraka? Kafir. Orang kafir kekal. Orang musyrik kekal. Jadi kan kalau tanya siapa Pak Ustadz orang yang tidak akan keluar dari neraka? Kafir, musyrik, munafik. Bahkan kalau munafik itu fiddarkil asfal minan nar, Pak. Innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu neraka yang ngesor dewe. Munafik yang kholis. Karena munafik ada dua, Pak Toha. Munafik itu ada dua. Yang pertama namanya munafik khalis dan yang kedua munafikul adba. Napa munafik khalis? Munafik khalis itu Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah, "Matsaluhum kamatsalil ladzi istauqada nara, falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun." Itu munafik khalis. Munafik 100%. Munafik kafir. Makanya Allah mengatakan sumum bukmun umyun fahum la. Munafik lek model masaluhum kuwi wis gak iso balik. Matine mati kafir iku. Kemungkinan untuk bertobat 0,0%. Munafiknya munafik kafir niku sudah. Apa tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya adalah mayyaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Lisannya bilang iman tapi atine kafir. Niku munafik, Pak. Seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Salat ndak? Salat nang ngarep dhewe sapa, Pak? Fasih ndak baca Qur'annya? Fasih banget. Malah sing liya-liyane kalah fasih karena beliau adalah dia adalah ulama Yahudi yang kemudian pura-pura masuk Islam. Sampai ketika dia mati itu udur-uduran iki disolatne apa ora? Kata Rasulullah, yo disolatne to. Aku takut kalau tidak disolatkan nanti kemudian umatku menganggap bahwa aku tidak menyolatkan orang yang sholat. Nah itu apa? Itu merokok seram metu-metu. Tapi ada orang munafik yang nomor 2, Pak. Namanya munafikul atba. Munafikul atba itu diterangkan di ayat selanjutnya, au kasayyibim minas samaa'i fihi dzulumatu wa ra'du wa barq. Munafik atba itu esok munafik engko sore iman. Tergantung panggilan mana yang kenceng memanggilnya. Lek diceluk adzan ya budal yang masjid, dijak nyanggone karaoke, budal, Pak. Pengajian budal tapi dijak nayub. Ngapunten, kula niki muni nayub ngene iki pernah ngaji di mana ya, Pak? Bahas tayub niku langsung di demo. Ustadz ngriki niki tayub niku syar'i, Pak Ustadz. Tayub kok syar'i niku? Nggih. Tredeke kudungan. Jan kula ki bingung niki tayub model apa? Ada yang tayub itu budaya, iya budaya tapi kan biasanya ada minuman kerasnya. Terus kemudian sindennya itu pakainya begini terus nyawer-nyawer. Budaya itu kalau bertentangan dengan syariat ya kudu diguak, Pak. Dikompromi dhisik. Kompromi kena apa? Ora kena ya wis, harus dihilangkan. Adat budaya yang bertentangan dengan syariat Islam dimenangne syariat. Aja diuri-uri. Silahkan nguri-nguri budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, monggo. Napa niku? Budaya pengajian ada konsumsinya niku adat niku. Zaman Nabi ora enek kok pengajian kok kondur digawani nasi, makannya ndak ada. Enek ning Al-Furqan iki.
pulang bawa nasi. Ini budaya baik. It'amut to'am, memberi itu Islam yang terbaik panitia. Siapa Islam yang terbaik? Orang yang memberi makan kepada orang lain. Masya Allah. Termasuk ini kaum betul itu apa jenengan? Kaum kelaparan termasuk. Baik. Saya mana tadi Bapak Ibu? Dalam? Oh, munafik. Munafik atba ini masih punya kesempatan untuk tobat, Pak. Kalau dia mati dalam keadaan tobat, dia bisa keluar. Ditimbang ternyata dosanya yang neraka terus kemudian masuk surga. Siapa itu? Orang-orang munafik atba itu adalah tergantung panggilan mana yang kenceng. Yang kenceng panggilan untuk iman, ya iman, Pak. Lek kenceng panggilan maksiat, ya maksiat. Makanya STMJ niku lho, salat terus maksiat. Lek do ngaji yo ngaji, tapi lek nang gone majelis arisan ngrasani wong iki sampe mbrindili rambutnya, Pak. Jadi lek do ngaji, Masya Allah pulpene sampai ganti ping 3 Pak, ngaji sepisan niku. Oh, tapi lek engko awar karo komunitas senam, engko ngrasani wong wis ya sampai elek niku. Ya ngono kuwi Pak, tergantung komunitas. Makanya usahakan berkumpullah dengan komunitas yang baik, sing sae. Nggih komunitas sing sae nggih sing ngeten-ngeten iki insyaallah. Komunitas yang mboten sae bahaya nih. Tayyib. Pun. Jadi ada kemungkinan orang masuk neraka terus keluar pindah ke surga. Dipindah oleh Allah ke surga. Tapi kita tidak usah punya cita-cita ini, Pak. 1 hari di neraka itu hitungannya ka'alfi sanatin fid dunya. Seperti setahun 1000 tahun di dunia. Sehari di neraka hitungannya 1000 tahun di dunia. Lale umpama naudzubillah mampir 2 dino. Ndak ya 2000 tahun, Pak. 2 milenium, Pak. Lah wong ngenten iki ngaji sak jam rumangsa wis sawi kok. Apa neh 2000 tahun? Ndak usah punya cita-cita mampir neraka nggih. Yes, Pak, wis mboten napa-napa mampir sekedap mboten napa-napa. Sing penting mangke nggih teng swarga. Ndak usah. Ya Allah. Hadis ini panjang, Pak. Tidak mungkin kita selesai hari ini karena saya juga harus segera ke Al-Azkar untuk ngaji yang selanjutnya. Mohon maaf. Jadi sampai di poin ini saja dulu bahwa mohon maaf orang-orang yang masuk neraka berpotensi untuk pindah ke siapa itu? Maka insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf karena kita tidak selesai di hadis ini 229. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu ittiba kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW, istiqomah dan akhirnya husnul. Sebelum kami tutup, kami juga mohon doa Bapak Ibu untuk saudari kita, untuk bayi Fiona, anak dari Mbak Putu almarhumah dan Mas Bayu yang hari ini sedang di Tulungagung, di opname di rumah sakit Tulungagung. Bayi Fiona yang kemarin lahir, yang anak dari Mbak Putu dan Mas Bayu, sekarang sedang diuji sakit oleh Allah. HB-nya sedang turun. Kita doakan semoga Allah memberikan kekuatan kepada bayi Fiona ini. Allah segera berikan kesembuhan kepada bayi Fiona ini. Dan Allah berikan kesabaran kepada keluarga yang sedang diuji ini. Amin ya Rabbal. Insya Allah doa panjenengan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga doakan untuk saudara-saudara kita yang sekarang sedang diuji Allah dengan penyakit, dengan corona atau dengan yang lain-lain. Semoga Allah senantiasa berikan kekuatan iman dan Islam, kesehatan jasmani rohani, dan Allah sembuhkan penyakit mereka. Allah juga berikan kepada kita kesehatan zahiran wa batinan. Allah berikan kepada kita istiqomah. Allah berikan selalu buka hidayah untuk kita semuanya, keluarga kita, sehingga kita semuanya menjadi orang-orang yang selalu dicintai Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Demikian, terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah yang alhamdulillah luar biasa pagi hari ini semangat untuk menyaksikan kajian Syama'il ini, Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk donatur juga salah satu donatur Pak Kuswanto yang juga hari ini sedang sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah. Untuk yang lain-lain, untuk yang sakit yang mungkin belum bisa kami sebutkan, semoga Allah segera beri kesehatan. Untuk teman-teman kru Narasi Dakwah yang tetap istiqomah untuk mendukung acara kita, untuk takmir Masjid Al Furqon,
dan sebagainya. Semoga selalu diberikan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, dan mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu untuk pemirsa yang ada di rumah. Semoga selalu istiqomah. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirukum, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.